ternyata Pak Jokowi itu tidak lagi bukan persoalan tahu atau tidak, tapi Pak Jokowi itu kebanyakan salah informasi. Saya nggak ngerti ya, Pak Jokowi ini dapat informasi dari mana gitu. Kita diminta untuk cek harga beras. Heboh Jokowi nyuruh warga cek harga beras. Jadi gini, Presiden Jokowi menanggapi perihal kenaikan beras yang terjadi. Malah kita disuruh ngecek harga ke pasar-pasar. Kata Pak Desi jangan ngasih info kayak gitu. Nah, kita disuruh ngecek ke beberapa pasar kayak Pasar Induk Cipinang, Pasar Johar, dan pasar beras yang lain. Udah tahu di mana-mana harganya pada naik, masih aja disuruh ngecek sih Pak De. Aduh, terbaru harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, dan Pasar Johar Karawang, Jawa Barat udah mulai turun dari Rp18.000 jadi Rp16.500. Ya semoga aja makin kesini harganya makin stabil ya, dan kita bisa nabung buat beli skincare biar makin glowing. Apa harga beras masih naik Pak walaupun sudah ada di minimarket? Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya. Loh, kok kita rakyat yang disuruh ngecek? Ya suruh menterinya dong. Yang ngecek bupatinya kayak gubernurnya, itu kok kita yang suruh ngecek, Pak? Kan sampean yang biasa belusukan, sampean yang ngecek. Ditanya kok malah rakyatnya yang disuruh ngecek. Loh, piye toh? Piye sampean iku, Pak? Wah, kamu kesok. Halo kawan-kawanku semua, saya dari kemarin berpikir kenapa Jokowi bisa seperti ini. Tapi hari ini terjawab, ternyata Pak Jokowi itu tidak lagi bukan persoalan tahu atau tidak, tapi Pak Jokowi itu kebanyakan salah informasi. Saya nggak ngerti ya, Pak Jokowi ini dapat informasi dari mana gitu. Kita diminta untuk cek harga beras, padahal masyarakat hampir di semua wilayah di Indonesia itu semua teriak-teriak terkait dengan harga beras mahal. Ketika kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan orang-orang di pasar, kita ketemu sama tukang becak, kita ketemu sama pedagang, semua bilang beras sekarang mahal dan kemudian langka. Lah, Pak Presiden masa bilang kita suruh cek, katanya berasnya turun. Pak Presiden, Anda kayaknya sudah salah mendapatkan informasi sama kanan kiri Anda. Pak Presiden, ayo buka lagi dong hati nuraninya. Jangan hanya mau mendengar dari orang-orang tertentu yang bisa jadi informasinya salah. Semua masyarakat teriak, Pak Presiden, beras hari ini mahal. Anda masih bisa bicara cak cek. Harusnya kasih solusi dong, Pak Presiden. Apa solusinya? Parah. Halo Pak Jokowi, kami nggak ngecek, kami beli langsung di pasar. Untuk apa dicek-cek? Yang ngecek harga itu bukan masyarakat. Masyarakat itu adalah membeli, Pak. Yang ngecek harga itu seharusnya Bapak, Menteri Bapak yang memantau, bukan kami. Kami membeli dan kami tahu harga beras. Kalau Bapak nggak tahu harga beras, Bapak dibohongi sama Menteri Bapak. Bilangnya stok beras banyak di gudang, harganya gini, ternyata nggak ada seperti omongannya itu. Sekarang beras susah Pak, mahal. Nggak mungkin kami yang di Padang, yang di Aceh ngecek ke Pasar Induk Jakarta. Bapak lah yang ngecek, jangan masyarakat di pasar ngecek. Bapak lah, Menteri Bapak lah perintahkan ngeceknya. Kami membeli aja, nggak kami cek-cek Pak, kami beli langsung. Biasanya beli beras sekarung, sekarang nggak dapat beli beras sekarung ya setengah karung Pak. Nggak ngecek kami langsung beli. Itu aja Pak ya. Saya stay di kamar nih Pak, lagi mau tidur karena video Bapak lewat di beranda satu pasar Sastik. Nggak mungkin saya ngecek ke Pasar Induk. Kalau pesawatnya saya transit ke sana itu. Gua mau tanya sama kalian, kira-kira kalau harga beras di tempat kalian itu berapa ya? Karena gua jujur ya, gua pagi tadi itu kan ke pasar, jam 5:30 pagi tuh gua ke pasar tuh. Gua kan mau beli beras, karena beras gua habis. Nah cuman kaget Pak, harganya kan biasanya kalau beras lokal itu kan murah. Gua biasa beli tuh 10.000 per kilo. Pas tadi gua ke pasar dan gua beli, gua mau bayar, tiba-tiba ibunya bilang
harganya 16. Dari 10.000 ke 16.000, harga beras lokal ditanam di daerah sini mahal, Pak. Itunya mahal. Ada apa ini? Gue sampai bingung tadi pas di pasar. Iya, nggak cuma gue sih, tapi mama di sebelah gue juga pada bingung tuh. Kok ngelunjak harganya? Gimana guys? Tempat kalian gimana? Gue nggak ada dapat info sih. Kayaknya gue telat info atau gue nggak ada nonton TV atau gimana gitu. Pokoknya gue kaget harganya bisa 16.000 per kilo harga beras. Gue kira sudah ada mitigasi pangan. Mana nih? BPN mana nih? Aduh. Mase, rungokno. Beras udah naik, udah dari 2023, bukan cuman di 2024 saja, Mas. Kalau menurut saya pribadi ya, Mas, ya pribadi. Selama kita masih mampu beli itu beras, selama beras itu masih ada untuk dibeli, ya kita nggak masalah. Kita nggak mau ribet gitu loh. Pasti masnya mau bilang gini, kok mah enak, orang kaya mampu kebeli. Nah buat rakyat kecil, hey, saya juga rakyat kecil, saya bukan orang kaya. Kasur saya kasur Palembang tidurnya, Mas. Ini masalahnya kita nggak mau ribet, yang penting masih ada stok. Coba deh, Mas, sekali-sekali main ke sawah, jangan cuma main ke pasar. Kan malu kan orang lokal sana beli beras lokal terus teriak mahal-mahal. Coba gitu loh, pergi ke sawah, lihat keadaan para petani kayak gimana, lihat keadaan padinya kayak gimana, lihat keadaan sawahnya kayak gimana gitu loh. Jadi seorang petani juga nggak enak, Mas. Mereka juga rakyat kecil, Mas, sama kayak kita. Ketika beras naik, Masnya teriak-teriak. Ketika beras murah, Masnya dengar teriakan para petani nggak? Ini mahal, itu mahal. Belum gagal panen, telat panen, belum karena cuaca. Susah, Mas. Banyak penyebabnya gitu loh kenapa beras naik. Belum lagi sekarang mau masuk bulan puasa. Biasanya seperti itu, sembako pada naik. Jangankan masuk bulan puasa, kemarin masuk ke bulan Imlek aja telur udah naik, gula udah naik gitu loh. Jadi kita nggak bisa saling menyalahkan gitu loh. Kita rakyat kecil, terus petani juga rakyat kecil, Mas. Coba deh Masnya kasih tahu Masnya tinggal di daerah mana gitu loh. Siapa tahu nanti ada petani lokal di sana lihat konten Mas, nah dia bisa menjelaskan kenapa beras mahal, ya kan? Ini mohon maaf nih ya, mohon maaf banget, gue bukan ngebahas physically ataupun body shaming ya. Tapi gue lihat ini orang-orangnya sih, mohon maaf banget, mereka ini rata-rata kaum pendukung all in 02. Karena apa? Karena muka-muka orang-orangnya itu gampang terpengaruh dengan bansos, dengan BLT. Seneng sing obor-obor blarak nek wong Jawa ngerani. Sing seneng barang-barang murah, barang-barang gratis, barang-barang bantuan. Dan senengane ngantri iki, mbok iki wingi minyak ya mesti do belu-belu ngantri. Sakne tenan, kasihan. Ya melihat fenomena-fenomena seperti ini, yang kemarin ngedukung 02, yang bilang all in tuh mana? Lagi sibuk ngantri beras ya. Kasihan. Bulan depan pasti ngantri minyak goreng. Itu di stok dulu minyak gorengnya, nanti takutnya pas lebaran habis. Aduh, beras 5 kilo aja ngantrinya separah ini. Iya sih, udah jelas banget. Banyak di scroll komentar bareng para pendukung all in 02 sampai ketawa gue ngekek. Ya jogetin aja ya mak ya.